ya dalam artian puncaknya hajinya enggak. Tapi harus di sini terus sampai nanti bulan haji. Ya, jadi begitu. Lalu kemudian apa? Lebih. Ya misalnya di awal Syawal sebentar. Ya berarti kan nunggunya awal Syawal sampai awal Dzulhijjah 2 bulan atau 3 bulan. Baru tanggal 8 itu mulai ya ini sunnah, tidak wajib, yaitu mabit di hari tarwiyah, mabitnya di Mina, nginep di Mina. Tapi biasanya jamaah reguler Indonesia tidak. Ya kenapa? Karena akan terbit. Jadi biasanya langsung dari hotel itu jamaah haji langsung menuju ke Arafah. Jadi biasanya nginepnya di Arafah, ya, untuk menghindari keramaian. Ya, jadi Arafah itu dari malam itu sudah ramai, ya, jam kira-kira pada Isya menjelang besoknya itu kan tanggal 9 puncaknya. Nah itu Arafah sudah ramai banget. Ya, nah itu Masjid Namira ya yang kita lewati. Di situlah tempat khutbah Arafah. Lalu kemudian setelah itu tanggal 8, tanggal 9. Nah, tanggal 9 orang-orang di sini dari mulai ba'da zuhur ya, tapi biasanya kalau sudah malam hari sudah tiba di sini biasanya dipakai untuk istirahat. Jadi pagi hari istirahat. Enggak. Orang lagi nge-live. Siap-siap untuk doa. Ya, jadi Kak Poni sih. Terkonsep ya. Kita bikin doa-doa apa saja yang akan kita panjatkan sehingga selama berjam-jam itu ba'da zuhur itu kira-kira jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi selama 6 jam kita berdoa ya. Nah, makanya sekarang kita mulai latihan dulu. Kadang kan kita doa itu nggak betah panjang-panjang ya atau tidak? Ya. Imam doa kunut panjang aja udah aduh, udah batu-batu. Udah kayak gitu ya. Imam bacaan panjang kul huwa ilai gitu. Kul saja gitu kan. Oleh karenanya, nah ini kalau yang seperti ini tempat jalan kaki. Ada tanda merah. Nah itu tempat jalan kaki. Ada orang yang jalan kaki dari sini ke Muzdalifah ke Mina. Ya itu sudah ada tempat jalan kakinya. Ya, insya Allah nggak capek karena bareng-bareng. Ya pas proses jalannya nggak capek. Nah pas sampai tenda baru kerasa capeknya. Karena kira-kira sekitar mungkin kalau di total bisa sampai 16 kilo ya. Ya dari sini ke Mina. Ya itu nggak kerasa kalau pas rame bareng-bareng. Ya kerasanya kalau sudah selonjoran, nah itu baru. Ya, sama kayak umroh. Umroh itu kan nggak kerasa tuh. Kita udah, pas sudah di hotel. Loh, kenapa ini? Lututnya kok agak goyang-goyang. Nah itu dia. Nah akhirnya pada tanggal 9 itu di sini. Nah tanggal menjelang tanggal 10 yaitu malam takbiran lah kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia malam Idul Adha atau hari raya Idul Adha. Nah jadi amalan yang paling banyak jamaah haji itu terjadi pada tanggal 10. Ya tanggal 10 itu ada 4 amalan utama untuk jamaah haji. Jamaah haji nggak sholat id. Jamaah haji nggak puasa Arafah. Makanya hukumnya makruh jamaah haji puasa Arafah. Yang puasa Arafah yang disunahkan siapa? Yang nggak haji. Yang nggak haji. Ya. Coba bayangkan kalau tetap disunahkan orang wukuf di sini dengan panas yang 50 derajat. Gimana tuh orang berdoa kayak gini angkat tangan? Ya. Makanya di sini masya Allah sedekah minuman itu kontaineran banyak. Ya. Orang minuman insya Allah kelaparan, kehausan tidak akan mungkin. Ya. Banyak di Arafah ini masya Allah. Lalu kemudian tanggal 10 di antara amalan yang utama yang dilakukan jamaah haji adalah tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Lalu kemudian itu bagian dari rukun. Ya, kita tahu rukun haji ada 4. Yang pertama niat sudah jelas, niatnya di awal. Ya. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah sekalian sa'i. Ya, sepaket ya. Ya, sekalian. Kalau tawaf ifadah ya sa'i. Lalu kemudian setelah itu adalah lempar jumroh Aqobah.
Ya, lempar jumroh Aqobah ini hanya satu jumroh yang dilempar. Kalau hari-hari berikutnya 3 nanti. Karena ada 3 jumroh, kubro, wusto, ya subro. Ya, kubro itu lawan dari Aqobah. Persamaan dari Aqobah. Jadi kalau tanggal 10 lemparnya hanya Aqobah saja, satu jumroh saja. Nah, ketika kita sudah melakukan 2 hal ini, kita boleh ganti baju. Ya, kan tanggal 8 itu ikram tuh. Ya, kalau kita umroh kan alhamdulillah ya, ikramnya nggak sampai 2 hari 3 hari. Kalau jamaah haji ikramnya seperti itu. Dari mulai tanggal 8, 9 full tuh, 9 full. Kalau 8 itu biasanya nggak full, dari siang. Ya, dari siang, baru kemudian atau dari pagi, tanggal 9 full. Nah, tanggal 10 ini hampir full. Enggak harus suci. Ya, yang harus suci ketika pas tawaf ifadah saja. Ya. Ihramnya bisa ganti, boleh bawa gantian. Ya. Kadang sampai kucel gitu ya, kena debu. Ya. Subhanallah. Makanya kadang kalau tanggal 10 itu udah cepet-cepet cari kamar mandi, pengen mandi, karena udah keringat segala macam, udah lelah. Makanya jamaah haji, masya Allah, ya perjuangannya luar biasa, dan itu capeknya luar biasa. Tapi ya kalau capek habis melakukan ketaatan itu indah sekali. Ya, akan hilang capeknya, pahalanya akan tetap. Kalau maksiat, ya capeknya hilang, dosanya tetap. Ya. Enak tapi dosanya tetap. Ya. Enaknya cepat hilang kalau maksiat, tapi dosanya tetap. Nah, kemudian tanggal 10 apalagi, yaitu menyembelih korban. Jadi jamaah haji itu harus menyembelih korban kecuali yang pakai haji ifrad. Jadi manasik haji itu ada 3. Tata cara ibadah haji itu ada 3. Yang kebanyakan dilakukan orang Indonesia jenis yang pertama, yaitu haji tamattu. Tamattu itu umroh dulu, ya, baru haji. Kayak kita umroh selesai, nanti tanggal 8 ikram haji. Nah, itu namanya tamattu. Ya, ini wajib menyembelih hewan kurban. Lalu kemudian haji kiron itu digabung, ya, antara umroh dan haji. Ya, dan ini dilakukan niatnya, ya, dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama khilaf tuh, haji mana, tata cara haji mana yang paling afdal. Ya, para ulama mengatakan tamattu. Kenapa? Karena dia menggabungkan antara haji dan umroh. Ya, oleh karenanya kalau orang haji sudah pasti umroh. Itu kalau hajinya tamattu. Tergantung, kalau hajinya ifrad, haji aja tanpa umroh. Ya, alhamdulillah kemarin saya pribadi pakai haji ifrad. Ya, jadi kalau haji kiron dan tamattu harus nyembelih kambing. Tapi kalau haji ifrad tidak. Ya, karena dia, kenapa sih kok harus menyembelih? Karena itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengumpulkan 2 kebaikan, yaitu umroh dan haji. Adapun rata-rata para penduduk Mekah, penduduk Madinah atau Saudi secara umum, yang misalnya kesininya itu tanggal 8, itu langsung pakai haji ifrad. Ya, haji ifrad itu enak. Saya waktu itu datang tanggal 8 dari kota Madinah, tanggal 8, langsung niat haji ifrad. Ya, mikotnya di Dzulhulaifah sama. Ya, sampai ke kota Mekah, langsung tawaf kudum. Ya, tawaf kudum namanya, yaitu tawaf selamat datang. Nah, itu sekaligus tawaf ifadah. Ya, sekaligus apa? Tawaf ifadah. Oh, sekaligus sa'i. Bukan tawaf ifadah. Sekaligus sa'inya. Ya, jadi tawaf kudum sekaligus sa'i itu adalah sa'i haji. Ya, sa'i haji. Nah, lalu kemudian setelah itu barulah
jamaah haji reguler itu jalannya jauh dari maktabnya yang ada di Mina, karena jamaah haji itu paling banyak nginepnya di Mina 5 hari. Ya, makanya kalau bapak ibu haji, kan jenis haji di Indonesia ada beberapa ya, ada reguler. Nah ini reguler ini yang masa tunggunya sampai 10 tahun, 20 tahun ya. Ini paling jauh maktabnya. Ya namanya juga bayarnya nggak mahal. Ya, murah. Ya ada harga, ada rupa gitu ya. Jauh itu. Kira-kira kalau pulang balik itu 12 kilo. Pulang balik. Dan itu jalan kaki, nggak ada kendaraan. Ya jalan kaki. Makanya luar biasa. Makanya kita jumpai kalau orang yang hajinya nekat, dalam artian kemarin itu banyak yang meninggal dunia. Kelimpungan itu ketika di tempat-tempat umroh itu banyak orang tergeletak meninggal dunia. Ketika ditelisik oleh pemerintah, ternyata mereka pakai visa ziarah. Ya, hajinya bukan haji resmi, sehingga mereka nggak dapat tenda, nggak dapat konsumsi, sehingga mereka dehidrasi meninggal dunia. Nah itu berarti memaksakan diri, yaitu haji nekat. Ya, berarti benar-benar harus mampu saja. Ya, haji itu kan harus siap, betul-betul siap semuanya. Harta siap, fisik siap, mental siap, apalagi hati siap, kuat, ya, kesehatan. Nah ini kita sudah mau masuk Musdalifah ya, sudah mau masuk Musdalifah. Jadi kalau di Musdalifah itu orang nginep di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi pemerintah Arab Saudi cuma hanya menggelar karpet. Nah, jadi orang-orang ya udah bis-bis menurunkan jamaah haji di sini. Nah ini Mas'aril Haram, Nabi pernah berdoa di sini. Ya, saat waktu ibadah haji beliau berdoa di sini sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit di sini, Mas'aril Haram. Ya. Jadi kan mabit di sini, Nabi Muhammad SAW tidur di area sini. Lalu kemudian, jadi amalannya ketika di Musdalifah itu adalah tidur. Karena Nabi tidur di situ. Ya. Tidur sih. Ya. Sampai subuh. Nah jadi sholatnya di jamak takhir. Disunahkan kalau di Arafah sholatnya jamak takdim. Ya duhur sama asar. Nah kalau sudah malam di kan jamaah haji dari Arafah ke Musdalifah itu di jamak takhir. Maghribnya sama isyaknya di jamak takhir. Nah di sini akan diberi karpet. Di semua ada tempat kosong, ini tempatnya karpet semua. Kalau pas tanggal 10 itu, malam tanggal 10. Orang-orang pada nginep di sini. Ya. Ada sebagian haji yang ngulur. Jadi berhenti sebentar, yang penting dia dapat di sinilah. Ya, tapi nggak sampai subuh. Karena biasanya kalau sampai subuh maksakan memang macet. Ya bisa sampai 6 jam perjalanan. Baik. Padahal kalau sekarang kita perjalanan ini 30 menit sampai. Ya. Lalu kemudian setelah itu, setelah tanggal 10, tanggal 11 ya itu lempar jumroh. Nah kemudian jenis haji yang kedua adalah haji plus ya, atau haji khusus ya sekarang namanya. Haji khusus ini minimal masa nunggunya 5 tahun. Ini agak mahal sedikit, kira-kira $18.000 atau setara dengan berapa kira-kira? 200-an mungkin ya? Ya, intinya hampir 200 lah. Nah ini yang paling dekat. Nah ini maktabnya yang paling dekat dengan Jamarat, dengan lempar jumroh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar saya dapat maktab di Mina, tapi dilihat Minanya sebelah mana. Ya kan? Nah yang paling, karena orang itu lebih dekat, semakin dekat dengan Jamarat, karena orang akan beraktivitas setiap hari di Jamarat. Jamarat itu tempat lempar jumroh itu. Ya. Semakin dengan itu berarti semakin mahal. Nah, ini sudah belum mulai ya, bentar lagi ini mulai Mina. Nah ini ya. Nah kalau sudah tenda-tenda ini sudah mulai Mina ya. Nah kalau misalnya maktabnya di sini, jalan jauh banget ke Jamarat, ya sangat jauh. Ini Mina paling ujung. Lalu kemudian
haji khusus ya, nah ini yang paling mantep lah ya. Kalau saya sarankan kalau misalnya punya rezeki mending haji khusus ya, haji khusus karena dia ini memang resmi, fasilitas pemerintah ya, walaupun kadang monopoli juga. Masih ada Itulah biasa lah. Namanya manusia ya. Itu haji itu bisa untungnya triliunan ya, tapi kadang masuk ke kantong-kantong pribadi lah. Ya, sedangkan orang-orang yang pengen haji harus nunggu lama. Ada sebagian orang oknum-oknum yang memberikan hal-hal yang tidak baik-baik. Lalu kemudian yang langsung berangkat ada namanya haji furoda. Ya, haji furoda ini kalau nggak update maktabnya agak jauh juga. Ya, misalnya kalau haji furoda murni haji furoda itu maktabnya agak jauh, walaupun tidak terlalu jauh seperti reguler. Hah? Iya, lebih dekatan plus itu paling dekat. Ya. Oh, yang AH plus. Ya. Nanti saya akan tunjukkan tempatnya. Nah, sebentar lagi kita lewat. Ya.